Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat belajar azan channel yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas hukum azan di saat memasukkan jenazah ke dalam liang lahat. Sebagaimana yang kita ketahui, di sebagian dari masyarakat kita ada yang mengazankan atau mengumandangkan azan di telinga mayit, di telinga si mayit ketika sudah dimasukkan di dalam liang lahat. Bagaimana hukum sebenarnya dari azan ini? Kalau kita membuka atau membaca fatwa-fatwa dari para ulama, ada beberapa pendapat ya, atau ada dua pendapat yang lebih tepatnya di kalangan mazhab Syafi'i sendiri membagi menjadi dua. Ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Apa dalil mereka yang membolehkan? Itu dalilnya adalah mereka mengkiaskan antara azan di saat seseorang dilahirkan dengan azan di saat orang diwafatkan. Apa bentuk kiasnya di sini adalah awal dan akhir diharapkan itu adalah supaya dikumandangkan azan. Jadi seperti itu. Awal sekali dilahirkan di muka bumi mendengarkan azan, kemudian ketika diwafatkan itu juga supaya dikumandangkan azan. Ini diantara bentuk kiasnya. Atau ada yang mengatakan ini sebagai karena memang berpindah alam. Kalau seseorang yang lahir itu adalah dia pindah dari alam rahim kepada alam dunianya, nah sekarang pindah dari alam dunia ke alam barzakh pun diazankan. Seperti itu pendapat mereka yang mengatakan boleh atau dianjurkan. Namun di kalangan mazhab Asy-Syafi'i sendiri juga ada yang melarang atau yang tidak membolehkan. Salah satunya adalah sebagaimana yang kami nukil di dalam fatwa Islam Web, ungkapan daripada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ketika ditanya tentang hukum azan bagi mereka yang sudah meninggal dunia. Saya akan coba bacakan. As-soal: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma hukmul azani 'alal mayyiti 'inda ad-dafni? Jazakallahu khairan. Di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum daripada mengazani seseorang yang sudah meninggal dunia ketika dimakamkan? Kemudian dijawab di sini, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'du. Faqad su'ila Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu an hukmil azani wal iqamati 'inda saddi fathil lahdi. Pernah ditanya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala tentang hukum azan dan iqamah ketika membuka lahat. Fa'ajaba kama fil fatawa al-fiqhiyatil kubra biqaulihi. Kemudian beliau menjawab sebagaimana termaktub di dalam al-fatawa al-kubra atau al-fatawa al-fiqhiyah al-kubra, di dalam ucapan beliau, huwa bid'atun, dia adalah bid'ah. Wa man za'ama annahu sunnatun 'inda nuzulil qabri, dan barang siapa yang berkeyakinan bahwasanya dia adalah sunnah ketika turun kepada kuburan,
Artinya azan itu disunnahkan untuk dikumandangkan qiyasan ala nadbiha fil mauludi, dikiaskan atas anjuran untuk melakukan azan ketika seseorang dilahirkan, ilhaqan li khatimatil amri bibtidaihi, sebagai pengiring antara awal kehidupannya dengan akhir daripada kehidupannya, falam yusib, maka itu tidak tepat. Wa ayyu jami'in bainal amrayni, dan apa saja yang menjadikan dua urusan tadi, dua hal tadi, antara awal kehidupan dengan kematian, ketika digabungkan, dikiaskan, wa mujarradu anna dzalika fil ibtida'i wa hadza fil intiha, ya, dan pengkiasannya hanya sebatas menyamakan antara awal daripada kehidupannya dengan akhir daripada kehidupannya, la yaqtadi luhuquhu bihi, maka itu tidak cukup untuk dijadikan sebagai qiyas. Intaha, selesai, wallahu a'lam. Demikian kita bisa ambil kesimpulan bahwa apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini adalah merupakan salah satu penjelas, ya, tentang hukum daripada azan dan iqamah ini. Nah, kemudian sekarang bagaimana sikap kita ketika memang ada saudara-saudara kita yang mungkin melakukan hal yang awal tadi, melakukan azan ataupun iqamah ketika memasukkan jenazah ke liang lahat. Sikap ini akan berbeda dengan fatwa atau hukumnya. Sikap kita selama ini masih dalam ranah khilafiyah yang sifatnya furu'iyah, perbedaan yang sifatnya masih, ya, cabang di dalam masalah-masalah syariat, maka mari kita kedepankan at-tasamuh dulu. Kita memberikan sisi tasamuhnya, kita lapangkan dada kita, kemudian kita hargai pendapat daripada saudara-saudara kita tersebut. Jangan mudah untuk kita memvonis, ya, atau mengatakan ini salah, ini bid'ah dan seterusnya, atau malah tidak mau ikut menguburkan atau melayat jenazah yang di situ diazankan ketika dimasukkan ke dalam lahat. Nah, ini justru akan menjadi kontraproduktif. Kita tidak perlu ribut. Yang mau azan bisa dipersilahkan, yang tidak juga tentunya dengan prinsip yang sudah dipegang. Jadi ada tasamuh di sini. Walaupun secara hukum itu yang lebih tepat wallahu alam adalah yang tidak mengazankan. Tapi sekali lagi kita memberikan ruang bagi sahabat-sahabat kita yang mengambil pendapat yang pertama, ya silahkan saja, tidak ada masalah. Tapi kalau misalkan kita disuruh memilih mau mengazankan atau tidak mengazankan, maka kita ambil pendapat yang lebih tepat, yang lebih kuat, yaitu tidak mengazankan. Ya, demikian sahabat Belajar Azan Channel yang dimuliakan Allah. Perlu untuk kita ketahui sekali lagi selaku muadzin, ustadz atau siapa saja yang mendapatkan amanah di kampungnya atau di masyarakatnya untuk mengetahui dua hukum ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan kita menjadi lebih bijak dan lebih memahami bagaimana cara kita untuk menyikapi hal ini. Kita kedepankan posisi sebagai dai, sebagai pengajak bagi masyarakat kita. Jangan kita mengedepankan posisi sebagai mufti atau sebagai hakim
yang lebih mudah untuk memvonis, untuk menyalah-nyalahkan. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.